Bab 154. Dijebak. Kemampuan kerja Clairsen sebenarnya relatif kuat, dia juga memiliki pengalaman sebelumnya, jadi sangat berguna untuk mengatur materi ini dan sebagainya. Hanya saja orang-orang di bawah tidak tahu pekerjaan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dan mereka tidak tahu bahwa dia bisa mengikuti jejak Golden Ye bahkan jika dia berada di sisi Golden Ye. Semua orang hanya melihat fenomena dangkal dan merasa bahwa Clairsen adalah seorang wanita yang mendapatkan posisi itu dengan memanjat tempat tidur atau cara lain. Sekarang CEO membencinya, jadi dia menurunkan jabatannya secara langsung. Pada saat ini, supervisor memberikan semua informasi kepadanya untuk diproses. Pada awalnya itu adalah rasa malu yang disengaja, jadi semua orang sangat senang, ingin melihat bahwa pendatang baru yang diturunkan pangkatnya ini malu pada hari pertama ketika dia tiba. Ketika saatnya tiba, pergilah langsung ke Tuan Besar Ye untuk menuntutnya, mungkin bisa mengeluarkannya dari Yes Corp. Waktu berlalu, Clairsen tetap di meja dan dengan hati-hati memilahnya sejak dia mengambil materi, tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang di belakang mereka. Ketika semua orang melihat bahwa dia bisa duduk dengan baik, mereka sedikit tidak nyaman, dan mereka semua mengeluh. Apa? Berpura-pura menjadi sesuatu, dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia dapat memproses semua data dalam 1 jam, kan? Cek tes, bahan-bahan ini akan digunakan untuk rapat. Jika ada yang tidak beres, dia pasti akan dimarahi. Sekarang jika kamu berpura-pura tenang, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan. Kenapa dia tidak bergerak? Benar-benar menganggap dirinya serius. 10 menit sampai 1 jam, hei, pendatang baru. Kamu masih punya waktu untuk memohon belas kasihan sekarang. Clairsen mengabaikan mereka, tetapi tiba-tiba ingin pergi ke kamar mandi. Dia melirik komputer, itu selesai beberapa saat kemudian. Akhirnya, Clairsen menghabiskan 5 menit terakhir untuk memilah-milah informasi. Ketika akhirnya diatur, Clairsen melihat bahwa masih ada waktu, jadi dia pergi ke kamar mandi. Begitu dia pergi, sekelompok orang di sebelahnya membungkuk. Sepertinya sudah beres. Salah satu gadis berambut kuning, Mini Cui, melihat lebih dekat dan menemukan bahwa informasi di dalamnya sebenarnya rapi. Bagaimana mungkin? Mata Yunigao melebar, dia melihat bahan yang sudah jadi di depannya dengan tidak percaya, bukankah dia tidak tahu apa-apa? Bagaimana bisa begitu cepat? Tidak butuh waktu 1 jam. Mini Cui menggigit bibir bawahnya, tapi Yunigao, ini jelas sudah beres, apa yang harus kulakukan? Bukankah ini hari pertama dia datang ke departemen kami untuk pamer? Bermimpi. Yunigao mencibir, Kak Rosalin Kiang berkata di sana, mari kita hibur pendatang baru ini dengan baik, dia pikir begitu saja. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Mini Cui bertanya pelan. Yunigao tersenyum muram. Clairsen pergi ke kamar mandi, dan ketika dia kembali dia duduk di kursi dan wajahnya sedikit pucat. Meski minum obat tepat waktu setiap hari, perutnya terkadang selalu tidak nyaman, yang mungkin juga terkait dengan suasana hati dan istirahatnya, dia harus menyesuaikan mentalnya dengan bayinya. Clairsen hendak mencetak file, tetapi mendapati bahwa layar komputer benar-benar hitam. Wajahnya berubah, mouse diklik keras, dan layarnya masih hitam. Tampaknya dimatikan. Clairsen menekan tombol hidup lagi dan layar menyala. Setelah menunggu dengan gugup selama sekitar 1 menit, komputer dihidupkan ulang, dia mengklik halaman tadi, hanya untuk menemukan bahwa semua data yang dia atur telah dihapus. Haha, ada beberapa orang di sampingnya, Clairsen menoleh, tepat pada waktunya untuk melihat tawa rendah Mini Cui dan Yunigao mengobrol bersama. Melihatnya menoleh, mereka berdua menatapnya dengan bangga. Sekilas, sepertinya mereka tidak khawatir ketahuan olehnya. Clairsen mengerutkan kening dan berdiri, kamu mematikan komputerku, kan? Mendengar ini, Yunigao berdiri dan menatap Clairsen dengan tangan melingkari dadanya,
dengan ekspresi bangga, bukti apa yang kamu miliki bahwa kami mematikan komputer? Tidak ada yang duduk di posisimu untuk waktu yang lama dan komputernya jadi lambat nyala, sering ada masalah, kamu tidak tahu siapa yang harus disalahkan setelah menyelesaikan data sendiri. Siapa bilang aku tidak menyimpannya, kalian semua yang menghapusnya. Claire Sen mengakui dengan dingin. Haha, yang mana dari matamu melihat bahwa kami menghapusnya? Jika komputer gagal, matikan, atau file mungkin hilang. Kenapa itu milik kami, pendatang baru, kamu tidak dapat melakukan hal seperti ini sendiri. Sikap melempar kesalahan itu tidak baik. Mini Cui juga berdiri dan menertawakan, sungguh, kamu dapat menyalahkan orang lain atas kemampuanmu yang tidak memadai untuk melakukan sesuatu. Tidak heran jabatanmu diturunkan. Tidakkah kamu menyalahkan setiap kali bos memarahi kamu tidak selesai? Dalam hal ini, aku pikir kamu akan ditendang keluar dari Yes Corp cepat atau lambat, atau bukankah hal baik bagimu untuk menjadi cleaning service? Jangan datang ke departemen kami dan buang sumber daya. Kamu mengetahui bahwa membutuhkan listrik saat menyalakan komputer. Yuni Gao mengucapkan kata-kata ini dengan sangat bahagia, jadi mereka berdua saling memandang. Yuni Gao berkata, 1 jam hampir tiba, supervisor akan mencarimu, aku melihat apa yang akan kamu lakukan. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, tinggalkan departemen kami. Claire Sen menarik napas dalam-dalam. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, supervisor sudah datang. Ada apa? Mereka semua ada di sini. Tanya supervisor dengan ekspresi jelek. Kak, kamu ingin pendatang baru ini memilah informasi, tetapi dia belum memilahnya, tetapi dia tidak melaporkannya kepadamu sebelumnya. Kamu harus mengambil informasi ini dan meneruskannya. Nini Cui buru-buru melompat ke depan untuk membuat laporan kecil. Penampilan arogan Yuni Gao barusan tidak hilang. Pada saat ini, dia berkata dengan tatapan menyedihkan, supervisor, mungkin itu karena dia pendatang baru. Lagi pula, informasi semacam ini tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Dia jabatannya juga diturunkan. Dia pasti tidak akan memiliki kemampuan ini. Lupakan saja. Supervisor memelototi Claire Sen dengan getir, berkata dengan marah, kamu ingin membunuhku pada hari pertama, kan? Claire Sen berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa. Dia hanya datang ke supervisor dan menekannya. Oke, kamu ingin membunuhku, dan aku tidak akan menjadi penggantimu. Kamu akan pergi ke ruang konferensi bersamaku hari ini untuk mengakui kesalahanmu. Setelah selesai berbicara, supervisor mengulurkan tangan dan menarik lengan Claire Sen. Claire Sen mundur selangkah, kemudian berkata dengan dingin, aku akan pergi sendiri. Supervisor itu menarik tangannya dan berkata dengan tidak sabar, segera ikut denganku. Claire Sen berjalan kembali tanpa ekspresi dan mengambil ranselnya, lalu mengeluarkan USB flash drive, menggulungnya ke telapak tangannya dan pergi bersama supervisor. Setelah mereka pergi, Mini Cui berbicara dengan Yuni Gao. Untuk apa dia kembali untuk mengambil tas itu? Dan dia sepertinya telah mengambil sesuatu dari komputer. Aku tidak tahu, kami telah menghapus datanya, tidak masalah apa yang dia ambil. Bersambung.